Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pronoun dalam bahasa Inggris, atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Dalam bahasa Indonesia ini di bagian pojok kiri ini tabelnya. Ini ada tabel yang kalau belum hafal bisa dicatat atau di screenshot boleh. Dalam bahasa Indonesia kata ganti ada saya, kamu, mereka, kami atau kita, dia perempuan, dia laki-laki, itu untuk kata ganti benda atau hewan. Kalau ada bahasa Inggris ada macam-macam. Yang pertama lihat atas ini ada subjek, ini objek, ini possessive adjective kepemilikan, atau possessive pronoun ini milik. Kalau dalam subjek saya, dia menjadi I bahasa Inggrisnya. Kalau kamu you, mereka they, kami atau kita we, kemudian dia perempuan she, kemudian kalau dia laki-laki he, kalau itu it. Untuk kalau menjadi objek dia berubah lagi menjadi diurut dari atas ya, me, you, them, us, her, him, it. Kalau menjadi kepemilikan atau possessive adjective menjadi my, your, their, our, her, his, its. Kalau menjadi possessive pronoun dia menjadi bacanya mine, yours, theirs, ours, hers, his, its. Langsung saya jelaskan yang bagian subjek dan objek. Ini contohnya ada yang sebelah kanan atas ini. Ya, contohnya adalah kalimat yang paling atas. Mereka memanggil kami. Mereka memanggil kami. Lanjutkan dulu tabelnya biar enggak tutup. Mereka memanggil kami. Kalimat ini kita identifikasi dulu, kita cari kata kerjanya. Kata kerjanya adalah memanggil. Jadi memanggil itu kata kerja dalam bahasa Inggris namanya verb. Kata kerja itu disingkat dengan V. Kita identifikasi, jangan diterjemahkan dulu. Kalau sudah kita lihat yang memanggil mereka apa, kami, yang memanggil adalah mereka. Berarti ini pelakunya, ini yang manggil. Berarti pelakunya kita singkat S karena dia adalah pelaku, itu sama dengan subjek. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah kami. Berarti yang dipanggil itu yang dikenai kata kerja, sing dipanggil, berarti itu dia menjadi objek. Kita tulis saja dulu O. Kalau sudah tahu subjek dan objeknya, S dan O nya, baru kita lihat tabelnya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan cara melihat tabel. Yang pertama di sini ada kata mereka. Mereka dia posisinya sebagai apa? Dia posisinya sebagai subjek. Lihat tabelnya, mereka kalau menjadi subjek adalah ini, they. Kemudian memanggil bahasa Inggrisnya call, sama dengan menelpon, tinggal ditulis call. Kemudian kami, di sini ada kami ini sebagai apa? Sebagai objek. Langsung dilihat tabelnya, kami sebagai objek, ini kami adalah us, berarti they call us. Lanjut bawahnya, dia perempuan dan saya mengundang mereka. Kita cari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya adalah mengundang. Jadi kita tandai dulu V. Ini kata kerjanya. Yang mengundang siapa? Yang mengundang adalah dia perempuan. Sayanya bagaimana? Saya mengundang apa tidak? Saya juga ikut mengundang, berarti saya juga subjek. Pelakunya ada dua, dia dan saya. Jadi dua-duanya subjek. Kemudian yang diundang siapa? Yang dikenai kata kerja adalah yang diundang mereka. Jadi mereka ini kita tandai dengan O. Kalau sudah baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia perempuan posisinya sebagai subjek. Ini berarti ini subjeknya, berarti ini she. Kemudian dan bahasa Inggrisnya and, kemudian saya. Bagaimana dengan saya? Dia posisinya apa? Posisinya sama-sama subjek. Berarti saya sebagai subjek, I. Berarti bahasa Inggrisnya she and I. Mengundang, kemudian mengundang bahasa Inggrisnya invite mereka. Sekarang mereka posisinya di mana? Posisinya ada di objek. Tinggal dilihat tabelnya, mereka di bagian objek. Ini ya, mereka bagian objek adalah them. Jadi she and I invite them. Oke. Lanjut ke possessive. Lihat di tabel berikutnya, possessive adjective. Ini kepemilikan. Gak usah dipahami terlalu dalam, langsung dilihat contohnya, insya Allah sudah paham.
contohnya mau nulis buku saya. Buku saya berarti kalau saya, lihat tabelnya, saya kalau menjadi possessive action menjadi apa? Menjadi my. Berarti cara mengerjakan dalam bahasa Inggris cukup buku, bahasa Inggrisnya book, berarti my book, seperti itu. Buku kamu, bukumu atau buku kamu, itu berarti lihat tabelnya. Kamu kalau menjadi kepemilikan menjadi your, berarti bukumu atau buku kamu your book. Kemudian bawahnya buku dia perempuan. Dia perempuan, lihat tabelnya, dia perempuan adalah her, berarti her book. Kalau rumah dia perempuan berarti her house. Kucing dia perempuan, her cat. Lanjut ke contohnya lagi, buku dia, dianya laki-laki. Lihat tabelnya, di sini ada his, berarti bukunya dia laki-laki, his book. Kemudian bagaimana dengan kepemilikan yang diikuti nama orang? Contohnya di sini saya melihatkan contohnya, ini ada contoh tasnya kita. Cara menerjemahkan dalam bahasa Inggris cukup setelah nama orang dikasih petik 1 dan S. Contohnya Ita's bag. Karena tas itu bag berarti Ita's bag. Rumahnya Lutfi yang bawah ini berarti rumah itu house, berarti tinggal di nama orangnya tinggal ditambah petik S, Lutfi's house, seperti ini. Yang terakhir yaitu adalah possessive pronoun. Possessive pronoun itu yang kalau di tabel yang bagian terakhir. Kalau saya menjadi mine, ya. Kalau saya menjadi mine artinya punya saya atau milik saya. Yours punyamu, milik kamu. Theirs punya mereka, milik mereka, dan seterusnya. Langsung kita lihat saja ke contohnya. Yang pertama kalimatnya ini di bawah, sapi ini punyaku. Sapi ini bahasa Inggrisnya this cow. Is, ada isnya karena ini kalimat harus ada isnya. Nanti untuk penjelasan tentang is, mr mungkin di video selanjutnya. Punyaku bahasa Inggrisnya apa? Punya saya atau punyaku. Lihat tabelnya, punyaku atau punya saya. Saya di sini adalah mine. This cow is mine. Berikutnya, tas ini punyamu atau punya kamu atau milik kamu. Berarti this bag, karena tas itu bag. This bag is punya kamu, berarti lihat tabelnya, punyamu berarti yours, is yours. Rumah ini punya dia, dianya laki-laki, berarti this house is his, karena dia laki-laki. Contohnya di sini his. Kemudian kamu, contoh lagi, kamu adalah milikku. You are, bukan you is tapi you are mine, milikku atau punya saya atau milik saya. Balik ke atas lagi, saya tadi adalah mine. Kamu adalah milikku, you are mine, kamu adalah milikku. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.